Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Maria, coba bawa doa kita, nak. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Maria. Sekarang Ibu absen dulu. Cecil, Ibu. Angel, Intan, hadir Bu. Maria, Hadir, Bu. hadir semua ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, dan pengertian asam dan basa menurut Lewis. Nah, yang kedua, untuk dapat menghubungkan kekuatan asam dan basa dengan derajat ionisasinya dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Bagaimana anak-anak Ibu, sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah asam dan basa. Nah, asam dan basa ini berkaitan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang kita bahas di kelas 10. Nah, di antara kalian ada nggak yang masih ingat apa itu pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ada yang bisa? Baiklah, Ibu tunjuk ya. Bagaimana? Intan, coba menurut kamu apa itu pengertian elektrolit dan non-elektrolit? Nah, larutan elektrolit ialah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit ialah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Begitu, Bu. materi kita sebelumnya kan sudah selesai. Ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya itu apa? Asam dan basa, Bu. Ya benar ya, asam dan basa. Ada yang masih ingat apa itu pengertian asam? Oke, coba Maria, menurut kamu asam itu apa, nak? Menurut saya, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ya benar ya. Nah, iya benar ya, Nana. Terima kasih ya Maria. Nah, coba kalau pengertian basa ada yang bisa? Saya, Bu. Coba Cecil. Basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion tidak atau OH-. Iya benar. Nah, karena kalian sudah tahu pengertian asam dan basa, sekarang Ibu mau memberitahu tentang manfaat asam dan basa. Asam dan basa itu sangat bermanfaat loh buat kehidupan kita. Contohnya HCl, asam klorida. Ada yang tahu apa sebutan lain asam klorida? Coba ingat. Ya benar, asam lambung ya anak. Nah, asam lambung atau HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri dalam tubuh kita. Bakteri itu dari mana? Dari makanan yang kita makan. Misalnya kita makan makanan sembarangan, jajan di pinggir jalan. Nah, otomatis bakteri nanti akan ada di dalam makanan itu. Nah, disitulah peran HCl yang untuk menetralisir makanan. Untuk basa, misalnya contohnya air mineral. Saya dapat lihat dalam minuman Kristin, air mineral, Nafas, itu ada contoh air mineral alkali. Nah, orang yang meminum air mineral alkali ini atau minuman dengan pH basa ini, biasanya aliran darahnya lebih lancar dibandingkan orang yang biasa, karena darahnya lebih cair daripada orang yang meminum pH air biasa. Nah, darah yang kental itu berarti tidak mengandung cukup air. Semakin kental darah seseorang, maka semakin lambat aliran darahnya. Atau dalam artian lain, aliran darahnya tidak lancar. Gimana Anda paham manfaat dari asam dan basa? Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang perkembangan konsep asam dan basa. Oke, Ibu sudah membuat 4 gambar di depan.
Ini gambar apa? Asam. Asam lemon ya. Ini gambar apa? Cuka. Ini gambar apa? Sabun. Ini gambar apa? Obat. Obat kuman. Nah, ada yang tahu tidak mana yang asam, mana yang basah? Yang asam ya. Ya benar ya Intan. Yang asam itu adalah yang bagian atas, yaitu lemon dan cuka. Nah, coba yang basah. Angel tahu Angel? Ya, yang bawah yaitu sabun dan obat kuman. Nah, sekarang kita akan masuk materi kita hari ini, yaitu perkembangan teori asam dan basa. Nah, Ibu sudah menuliskan di sini teori asam basa yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalnya senyawa HCl. Senyawa HCl jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif. Oke. Nah, karena ada H positifnya, berarti dia termasuk asam. Oke. Nah, contoh dari yang KOH untuk basa. Bila dilarutkan dalam air, KOH akan terionisasi menjadi H positif dan H negatif. Nah, karena ada OH negatif, dia termasuk basa. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Teori asam basa yang kedua itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh dua orang ya, Bronsted-Lowry. Oke. Yang pertama yaitu Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Oke. Apa yang dikatakan mereka tentang asam dan basa? Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia yang mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain. Nah, basa menurut Bronsted-Lowry yaitu suatu spesies kimia yang menerima proton dari spesies kimia yang lain, atau kita sebut dengan akseptor proton. Di depan ini Ibu sudah membuat suatu reaksi. Bisa dilihat reaksinya. Nah, reaksi dari HCOOH ditambah H2O menghasilkan HCOO negatif ditambah H3O positif. Ya, HCOOH itu adalah senyawa asam, ya kan? H2O basa. Mari kita lihat di sebelah sini. HCOO negatif artinya dia memberikan satu buah protonnya, ya kan? Memberikan satu proton. Kepada siapa diberikan protonnya? Kepada H2O. Makanya H2O menjadi senyawa H3O positif. H3O positif di sini berperan sebagai akseptor atau penerima. Makanya namanya asam konjugasi. HCOO negatif, basa konjugasi. Bagaimana? Sampai sini paham anak-anak? Paham. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Seperti namanya, teori ini dikembangkan oleh J.M. Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah suatu spesies kimia yang menerima pasangan elektron bebas dari spesies kimia yang lain. Nah, sedangkan basa adalah
Kita coba ya. Atom N, elektron Y. Elektron valensinya 5. Karena dia nomor atomnya 7. Nah, sedangkan H, elektron valensinya 1. Seperti yang anak-anak bisa lihat di sini. N, elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan H, atom H, elektron valensinya 1. Nah, untuk senyawa BF3, nah, karena elektron valensi atom B itu 5, maka di sini B mempunyai 5 elektron valensi. 1, 2, 3, dan sepasang elektron bebas. Nah, sedangkan F, dia mempunyai 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, agar kedua senyawa ini dapat berikatan, senyawa BF3 harus mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada senyawa NH3 atau BF3 sesuai pengertian asam basa lembut disebut senyawa basa. Sedangkan NH3 yang pada 5 pasangan elektron bebas disebut asam. Nah, ketika mereka berikatan, inilah tadi pasangan elektron bebas itu kan. Ini adalah pasangan elektron bebas dari atom B. Nah, begitulah pembuktian dari pengertian asam basa menurut Lewis. Sampai sini paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Setelah kita mempelajari 3 teori perkembangan asam dan basa yang tadi, sekarang kita akan masuk pada materi kekuatan asam dan basa. Nah, anak-anak, kuat lemahnya larutan asam dan basa ini ditentukan oleh derajat ionisasinya. Derajat ionisasi merupakan banyaknya ion H positif dan ion OH negatif yang terkandung dalam asam dan basa tersebut. Nah, lambang derajat ionisasi yaitu alfa. Nah, untuk mencari nilai alfa, kita dapat menggunakan rumus jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Ini rumusnya ya. Nah, anak-anak, tadi kan udah ibu sampaikan kalau asam dan basa itu dapat dibedakan menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, asam kuat ini terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan asam lemah terionisasi sebagian. Nah, untuk melihat bagaimana itu sebenarnya asam kuat, kita dapat melihat reaksi ini. Dia terionisasi menjadi H positif dan H negatif. Karena terionisasi sempurna, maka alfanya sama dengan 1. Nah, untuk mencari konsentrasi H positif dari asam kuat, kita dapat menggunakan rumus valensi asam dikali konsentrasi asam tersebut. Nah, selanjutnya tadi ada basa, larutan basa. Larutan basa juga dapat dibedakan menjadi larutan basa kuat dan basa lemah. Nah, kalau basa kuat dia terionisasi sempurna dalam air menjadi ion OH negatif. Contoh dari basa kuat itu misalnya LiOH atau litium hidroksida, NaOH natrium hidroksida, dan KOH kalium hidroksida. Nah, yang selanjutnya yaitu
Tetapan ionisasi asam dan basa. Kuat lemahnya asam dan basa ditentukan oleh tetapan ionisasinya. Ya. Nah, untuk mencari nilai Ka, kita dapat melihatnya dari reaksi. Misalkan ada reaksi Nah, misalkan ada reaksi Ha menjadi H positif tambah A negatif. Nah, mula-mula Ha bereaksi sebanyak 1 mol. Di sini kosong, kosong. Maka saat bereaksi kita bisa, karena kita tidak tahu berapa nilainya, kita misalkan dengan alfa derajat ionisasinya. Bereaksi sebanyak alfa. Maka saat setimbang ada 1 dikurang alfa mol Ha yang bereaksi sebanyak alfa H positif dan sebanyak alfa A negatif. Nah, untuk asam kuat rumusnya itu untuk mencari nilai Ka, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi H positif dikali konsentrasi A negatif per konsentrasi Ha. Nah, untuk asam lemah, karena nilai alfanya kecil ya, tadi kan asam kuat yang nilai alfanya sama dengan 1. Nah, untuk asam lemah alfanya lebih kecil dari 1, maka kita anggap H positif ini konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi A negatif, sehingga untuk mencari nilai Ka menjadi konsentrasi H positif dikali konsentrasi H positif per konsentrasi Ka menjadi konsentrasi H positif angkat 2 per konsentrasi Ka. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya untuk tetapan ionisasi basa. Tetapan ionisasi basa atau Kb. Nah, untuk mencari nilai Kb juga dapat kita lihat dari Nah, yang selanjutnya itu tetapan ionisasi basa atau Kb. Nah, untuk mencari nilai Kb juga kita buat persamaannya seperti yang ini. Dari reaksi, kita misalkan reaksinya BOH menjadi B positif tambah OH negatif. Nah, kita misalkan mula-mula ada 1 mol BOH yang bereaksi, dan saat bereaksi ada sebanyak alfa mol BOH, sebanyak alfa B positif dan sebanyak alfa OH negatif. Maka saat setimbang ada sebanyak 1 dikurang alfa mol BOH, sebanyak alfa B positif dan sebanyak alfa B OH negatif. Nah, sama seperti ionisasi asam yang tadi, untuk mencari nilai Kb-nya juga produk per reaktan. B positif OH negatif per BOH. Konsentrasi B positif dikali OH negatif per konsentrasi BOH. Ini rumusnya. Nah, bagaimana untuk mencari Kb asam lemah? Sama juga seperti yang ini tadi. Karena nilai alfa dari asam lemah itu kecil, sehingga konsentrasi B positif ini dianggap sama dengan konsentrasi OH negatif. Sehingga kalau kita ganti B positif menjadi OH negatif, maka rumusnya menjadi konsentrasi OH negatif dikali konsentrasi OH negatif
berkonsentrasi di OH. Nah, sehingga rumusnya konsentrasi OH negatif kuadrat per konsentrasi BOH. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Asam kuat ada HCl atau asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya basa. Basa juga dapat dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat sudah sama seperti asam kuat, terionisasi sempurna dalam air, alfanya sama dengan 1. Nah, sedangkan basa lemah terionisasi sebagian dalam air. Nah, untuk basa lemah, basa kuat, untuk mencari nilai konsentrasi OH negatif, kita dapat mencarinya dengan rumus valensi basa dikali konsentrasi senyawa basa. Nah, jadi untuk yang B ini adalah valensi basanya. Kalau senyawa NH3 ini termasuk asam atau basa? Asam. Nah, belum serentak ya. Nah, kalau NH3 tadi belum pada tahu. Kalau senyawa CH3 COOH ini senyawa asam atau basa? Basa. Belum serentak juga. Berarti anak-anak ibu belum tahu, belum paham mengenai asam dan basa. Untuk menjawab ini, apakah dengan NH3 itu asam atau basa? CH3COH itu asam atau basa? Kita akan berdiskusi. Nah, ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Coba Maria dan Intan satu kelompok 1, dan Cecilia dan Angel kelompok 2 ya. Oke, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu. Ini loh, ini asam. Basa. Asam itu gimana? Ya, itunya asam. Itu ya, NH3 itu basa. Udah. Asam. Basa. Terdengar dulu ya asam. CH3COOH itu asam, bodoh. Wah, sepertinya anak-anak ibu semangat sekali sampai mulai ribut. Nah, coba kalau kelompok 1 sudah sampai mana? Sampai sini. Ya, di sini sudah benar, sini sudah benar. Sudah mengerti ya? Coba kelompok 2. Sudah sampai mana, Nak? Kalian sudah mengerti yang ini? Yang ini? Ada yang belum paham bagian mana? Sudah paham semua? Maria juga sudah paham? Sudah? Nah, oke. Karena kalian semua sudah selesai berdiskusi, nah, coba kita jawab bersama-sama nih ya. Pertama, ibu tuliskan dulu reaksi untuk bisa mendapatkan apakah senyawa ini asam atau basa, senyawa ini asam atau basa. Nah, baik anak-anak, coba lihat. Ibu sudah buat di sini reaksi untuk menentukan apakah NH3 itu asam atau basa dan CH3COH itu apakah asam atau basa. Nah, tadi kan semua kelompok sudah selesai. Coba ada yang mau menyimpulkan apa yang didapat dari kelompoknya? Oh iya, silakan Cecilia. CH3COOH itu asam. NH3 itu basa. Oke. Benar ya anak-anak, NH3 itu senyawa basa dan CH3COH adalah senyawa asam. Nah, untuk membuat penamaannya, coba kelompok 1 mau maju? Coba, Maria.
Terima kasih ya Maria. Nah, kita lihat dulu apa yang sudah dibuat oleh si Maria. Tadi kelompok 2 sudah menyimpulkan kalau NH3 COOH itu asam. Ya benar. Nah, NH3 itu basa. NH3COO negatif itu basa konjugasi. NH4 positif itu asam konjugasi. Oke, sudah benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya sudah bisa menjawab soal ini. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Untuk nah, waktunya sudah selesai anak-anak. Kumpulkan soalnya. Maria, kumpulkan soalnya. Ya. Nanti soal dari kalian akan ibu periksa. Nilainya akan ibu sampaikan minggu depan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa merangkum materi kita hari ini. Yang pertama teori asam basa alkemia. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Coba Maria. Menurut Archimedes, asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion H+. Basa adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ya benar. Benar ya anak-anak? Benar. Oke. Nah, untuk teori asam basa dalam step Lowry, siapa yang mau coba? Oke, silakan Intan. Asam adalah suatu spesies kimia yang dapat melakukan suatu proton kepada spesies kimia yang lain atau kata lain sebagai donor proton. Basa adalah suatu spesies kimia yang dapat menerima suatu proton kepada spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai aseptor proton. Ya benar. Benar ya anak? Benar. Terima kasih Intan. Nah, untuk teori yang ketiga, teori asam basa ini, siapa yang mau coba?